Ini adalah kisah awal timbulnya kolera. Bakteri kolera ini sangat kecil dan sulit dilihat. Bakteri ini mulai menyebar melalui aliran sungai yang tercemar. Walaupun bakteri ini sangat kecil, tetapi sangat berbahaya. Akibat dari sanitasi yang buruk, maka bakteri ini akan semakin mudah menyebar di seluruh permukaan. Salah satu contohnya adalah masih kurangnya kebiasaan MCK. Sehingga feses yang keluar mencemari sungai, lalu air sungai diambil dan dijadikan air minum atau untuk mandi, padahal air tadi sudah dicemari oleh bakteri kolera. Lalat juga menjadi salah satu sarana penyebaran kolera. Lalat dapat hinggap dimanapun dan kolera pun semakin menyebar. Makanan dan minuman serta tidak biasanya kita untuk mencuci tangan dahulu sebelum menyentuh makanan membuat kita mudah terpapar bakteri kolera. Gejala utamanya adalah diare dan dehidrasi. Syok dan kejang dapat terjadi pada kasus yang lebih parah, namun hal ini jarang terjadi. Pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah memanggil tenaga kesehatan agar segera dapat ditangani. Saat tenaga medis sampai, mereka sudah dapat langsung mengetahui bahwa itu adalah gejala dari kolera. Setelah itu, kita harus segera mempersiapkan minuman untuk menanganinya. Pertama, kita mempersiapkan air terlebih dahulu yang telah disaring agar aman. Kemudian, rebus air tersebut hingga mendidih. Kedua, tuang air dengan takaran 1 liter pada wadah bersih. Lalu masukkan setengah sendok teh garam dan 6 sendok teh gula ke dalam air tersebut. Setelah itu, aduk dan minumkan. Tenaga kesehatan tersebut menjelaskan bahwa tidak semua orang yang menelan bakteri kolera akan sama seperti kejadian tadi. Namun, mereka malah dapat menyebarkan bakteri kolera kembali. Aku langsung bergegas memasukkan obat alami yang kami buat tadi untuk menolong orang-orang yang terkena kolera, dan tidak lupa juga aku memberitahu bagaimana cara yang aman untuk melawan kolera. Aku memberitahu bahwa harus menetesi air tersebut dengan klorem dan menunggu hingga 30 menit sebelum digunakan. Aku juga memberitahu untuk mencuci tangan dengan sabun sebelum memegang makanan dan setelah ke MCK. Aku juga memberitahu untuk membuat lubang WC 30 meter dari sungai agar sungai tidak tercemar. Aku juga memberitahu untuk mencuci bahan makanan sebelum digunakan dan memastikan agar lalat tidak sampai menyentuhnya. Setelah aku memberitahu semua orang, aku langsung pergi menjenguk ayah yang sekarang sudah terlihat lebih baik. Kini semua orang sudah sehat, sungai tidak tercemar, MCK sudah ada, dan warga desa sudah terbiasa untuk cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kini semua orang sudah sehat dan terlindungi dari kolera sebab sanitasi terjaga.